Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat dan iradatnya jualah alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu, kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini guna mengikuti penyuluhan tentang budidaya tanaman pala. Lanjut daripada itu, sebelum saya masuk, perkenalkan nama saya Halim Abadi. Untuk mempersingkat waktu, adapun pembibitan tanaman pala ini saya ambil dengan cara yaitu lewat pembibitan diperbanyak dengan cara polybag, karena pembibitnya ada dua, yaitu polybag. Mempersiapkan ya, persiapan bahan. Ini bahan-bahannya sudah siap, sudah ada di muka. Karena pembibitannya saya ambil dengan cara pembibitan dengan cara polybag, pengisian polybag. Makanya bahan-bahannya cuma seperti ini. Yang pertama polybag. Polybag ini seharusnya polybag yang agak besar. Cuma kebetulan polybagnya yang ada sama saya masih sekecil ini. Jadi ini dulu yang, karena ini cuma bahan penyuluhan, media penyuluhan nanti. Nanti kalau Bapak Ibu nanti berkembang ke tingkat ke petani, polybagnya langkah baiknya itu diameternya sekitar 20 cm Pak, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tanah. Ini tanah, sengaja saya pilih tanah sisa pembakaran tadi, karena kalau kita ambil tanah yang karena campurannya itu ini serbuk kayu, sikam kayu Pak, sikam kayu ini Pak, ini sikam kayu, terus ini tanah sisa pembakaran. Kenapa saya ambil tanah sisa pembakaran? Karena medianya yang lain ini cuma sikam kayu. Jadi kalau kita pakai tanah biasa plus campur dengan pupuk kandang, seharusnya kita pakai tanah yang biasa daya dari padi itu apa namanya? Sikam padi yang sudah terbakar. Cuma alhamdulillah melihat tanahnya itu hasil dari pembakaran juga, makanya saya tidak pakai sikam padi lagi. Saya pakai ini serbuk kayu. Setelah itu air yang kita gunakan juga seharusnya air, kalau bukan air hujan, air sungai, air sumur atau mata air lainnya. Yang ketiga ini fungsi ini karena sengaja saya lubang ini penutupnya supaya mudah pada saat penyiraman nanti. Ini dalam skala kecil Pak ya. Nanti kalau skala besar kita pakai hand sprayer saja nanti untuk penyiraman. Nih, yang terakhir ini yang paling penting Pak. Ini buahnya pala. Ini buah pala Pak. Ini pala yang sudah matang. Kalau biasanya kalau orang Sangir bilang itu pala kombe, pala nomor 1. Ini nomor 1-nya, ada nomor 2 dan nomor 3-nya. Yang paling mahal itu nomor 1. Ini pala Pak. Pada saat kita buka nanti, kita dapatkan terbungkus seperti ini. Ini namanya bunga pala. Ini bunga pala fungsinya untuk membungkus pala yang ada di dalamnya. Ini Pak. Ya. Setelah setelah pala kita belah, dapatkan seperti ini, kita keluarin bunganya nanti ini. Ini dikasih keluar juga bunga Bu. Jangan kita jadikan sebagai media pembibitan nanti bunganya enggak. Ini kita sendirikan karena nilai jualnya juga tinggi ini Bu. Ini itu kalau itu satu gram tidak sampai 1 kilo Bu, ada sampai 25.000. Karena ini bahan baku untuk bahan kosmetik. Itu palanya yang bagus yang kita gunakan. Pertama, nih dari segi warna hitam, coklat dan mengkilat. Ini Pak. Yang kedua, dia punya urat. Nih. Ini urat pala Pak. Urat ini kalau nantinya pada saat nanti kita tancapkan di tanah salah, maka pala kita tidak akan berhasil pembibitannya. Oke? Jadi setelah bahan dan alatnya sudah tersedia, maka kita langsung ke pengisian polybag. Nah, ini campurannya. Kalau 1 ember serbuk kayu, ini juga tanah hasil pembakaran saya 1 ember. Karena ini kita campurkan 1 kali saya seperti ini, sudah kita campurkan. Anggap saja ini perbandingan 1:1 ya. Langsung kita isi.
Nah, polybag kita ambil, seharusnya polybag kita lubangin dulu. Nah, ini fungsi pelubangnya ini, Pak. Kenapa harus dilubangin? Karena kalau kita tidak lubangi polybagnya, aerasinya tidak akan bagus, akan becek nanti media tanah nanti, maka terkenal pada saat pertumbuhan pala. Nah, kita lubangin begini, Pak, caranya. Dek, 1, 2, boleh kita tambah 2 lagi di sini. Bagaimana? Mau tumpul kayak ini. Nah, tambah 2 saja sudah oke, pasti sudah. Setelah itu kita buka. Nah, kita buka, kita isi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, samping kita mengisi, kita padat-padatkan di ujungnya. Kalau bisa di ujung polybag ini kita masukin ke dalam. Fungsinya apa? Supaya pada saat nanti kita taruh, dia dalam keadaan posisi lurus, tegak lurus ya. Oke, kita isi terus sampai full. Nah, insya Allah ini akan berhasil. Amin, amin. Ya. Kalau kita berusaha pasti ini akan berhasil, Pak. Ini. Ya. Oke, setelah kita isi, seharusnya dia rata dengan polybag ini, tapi tidak apalah. Oke, setelah kita isi, kita siram. Usahakan tempat yang kita gunakan untuk penyiraman dilubangi seperti ini, Pak, ya, Bapak Ibu, supaya mempermudah dia masuk ke dalam. Oke, nih sudah tersiram. Oke, setelah kita siram, kita diamkan kurang lebih 3 hari. Oke, 3 hari supaya dia menyerapnya bagus, tanahnya juga lembab bagus. Terus kita ambil pala yang tadi. Pala yang kita gunakan bibit ini maksimal 3 hari setelah kita petik. Lewat dari 3 hari, bakal kecambarnya di sini akan mati. Tidak berfungsi lagi karena ini sudah kelebihan, sudah kadaluarsa. Ini pala tinggal untuk dikonsumsi saja, Pak, ya, Bapak Ibu. Jadi cuma bahan permadi. Begini caranya menanam. Ini pala mengkilat, di sini uratnya. Jadi posisi urat di bagian bawah. Ini yang mulusnya ini bagian atas. Kita tancapkan begini caranya, Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, setelah tercancap dengan bagus, usahakan posisi pala rata dengan tanah. Jangan terlalu terpedam, karena kecambarnya juga akan terganggu nanti pertumbuhan kecambah. Ya, kenapa harus uratnya ke bawah? Kenapa bukan uratnya ke atas? Kalau uratnya ke atas, satunya pala berhasil sih, tapi tidak tegak lurus. Tidak maksimal ini. Yang kedua, rata-rata kalau pala kita balikin seperti itu menjadi pala yang jantan. Kalau kita uratnya paling maksimal itu 80-90% itu jadi betina. Ini kalau kita balikin akarnya seperti itu, uratnya, Pak, ya, 99% itu jadi betina. Setelah itu kita tancapkan seperti itu. Kenapa harus uratnya di sini? Karena keluarnya di sini. Bakal tunas nanti keluar di sini. Mata tunas dia terangkat ke atas. Ini dengan sendirinya akan terbelah, terangkat ini. Dia bisa berkembang dengan baik.